Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Bremana Tenaya, Saudara. Hari ini tim SAR gabungan sudah berhasil menemukan seluruh korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di mana 2 jenazah baru saja ditemukan pada pagi hari ini. Meski semua jenazah sudah ditemukan, Saudara, masih ada 4 jenazah lain yang masih belum bisa dievakuasi dari puncak Gunung Bulu Saraung. Disampaikan oleh rekan kami, Gufran Lamataha, beberapa saat lalu bahwa saat ini tim SAR gabungan masih berusaha untuk mengevakuasi sisa 4 kantong jenazah yang saat ini masih berada di titik ditemukannya korban, di mana 2 diantaranya, Saudara, adalah bagian dari 6 jenazah yang ditemukan pada hari Kamis kemarin, sementara 2 jenazah lainnya baru ditemukan pagi hari ini. Dari informasi yang kami terima dari rekan kami, Saudara Gufran Lamataha, bahwa memang untuk 2 jenazah yang ditemukan pada pagi hari ini masih berada di dalam jurang yang masih berusaha untuk bisa diangkat ke puncak Gunung Bulu Saraung. Sementara untuk 2 jenazah yang sebelumnya sudah ditemukan pada hari Kamis, ini sudah berada di puncak Gunung Bulu Saraung dan rencananya akan dievakuasi, Saudara, menggunakan helikopter pada hari ini. Dan Saudara, terkait dengan korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500, ini memang dikonfirmasi sekali lagi bahwa seluruhnya sudah ditemukan. Di mana memang 2 korban terakhir ditemukan pada hari Jumat ini, tepatnya tadi pagi, Saudara. Memang untuk 2 korban yang baru saja ditemukan hari ini masih menunggu proses evakuasi dari dalam jurang. Tentunya bagaimana menunggu cuaca yang juga masih fluktuatif di sana. Karena jika cuaca masih dalam kondisi yang fluktuatif, kemudian sering terjadi hujan deras, maka evakuasi tidak bisa digunakan ataupun dilakukan melalui udara. Dan opsi yang bisa dilakukan oleh tim SAR gabungan adalah melakukan evakuasi secara estafet, di mana juga dibantu oleh sejumlah relawan dan juga warga lokal tentunya, Saudara, untuk bisa membuka akses jalan dan juga rute mana yang sekiranya bisa dilalui oleh para tim SAR gabungan dan juga relawan untuk bisa mengevakuasi jenazah korban dari dalam jurang. Kita akan perbarui informasi terkini dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan, Saudara, bersama jurnalis Kompas TV Wafik Azizah dan juru kamera Arif Tirtana. Selamat pagi, Wafik. Untuk informasi terkait dengan identifikasi korban, seperti apa yang paling baru? Dan masih dalam tahap identifikasi, di mana 1 korban pada Kamis malam maksud kami pada Kamis 22 Januari malam kemarin, ini sudah ada 1 jenazah yang tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan, dan menurut rencananya siang ini akan ada 2 jenazah tambahan yang akan tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. 2 jenazah yang dijadwalkan tiba pada siang hari ini diterbangkan dari Tompo Bulu, Kabupaten Baloci, Kabupaten Pangkep di Sulawesi Selatan, di mana dari Kecamatan Baloci akan diterbangkan ke Lanut Sultan Hasanuddin dan diserahkan ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan pada siang hari ini. Nah, 2 jenazah yang akan diserahkan ke Bidokes pada siang hari ini, Saudara, ditemukan pada jarak sekitar 250 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Jenazah yang tiba pada siang hari ini merupakan 2 dari 6 jenazah yang ditemukan pada Kamis kemarin, 22 Januari 2026. Sementara pada malam tadi juga
sudah ada satu jenazah yang dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan dan hingga siang ini sudah ada 2 kantong jenazah yang ada di Bidokes Polda Sulawesi Selatan dan masih dalam proses identifikasi. Kami masih akan menunggu bagaimana kemudian jalannya proses postmortem identifikasi dari 2 kantong jenazah yang ada di Bidokes Polda Sulawesi Selatan pada hari ini dan menurut rencana akan ada tambahan 2 kantong jenazah pada siang nanti. Total dari 10 korban saat ini sudah ada 2 jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga korban, yakni jenazah Florencia Lolita yang merupakan pramugari dan juga ada jenazah Deden Maulana yang merupakan pegawai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah berhasil diidentifikasi. Kami masih akan menunggu bagaimana kemudian proses evakuasi dari korban lainnya yang nantinya ketika kemudian evakuasi berjalan dengan lancar akan langsung dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan proses identifikasi dari identitas korban. Remana. Wafik, kami konfirmasi kembali untuk di Bidokes Polda Sulsel di Makassar. Berarti ada berapa total jenazah yang sedang dalam proses identifikasi? Iya, untuk saat ini, bagaimana untuk pagi ini ada 2 jenazah yang masih dalam tahap identifikasi, sementara 2 jenazah lainnya saat ini masih dalam perjalanan menuju Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Bagaimana? Baik, kemudian untuk data antemortem dari keluarga korban, apakah seluruhnya sudah tersedia di Bidokes Polda Sulawesi Selatan? Iya, bagaimana dan saudara memang sejak hari Senin kemarin seluruh data antemortem dari keluarga korban sudah lengkap di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Seluruh keluarga korban juga sudah melengkapi berbagai data-data penting dari korban, baik itu sampel DNA, kemudian juga data dokumen resmi dari korban untuk menunjang proses forensik yang akan dilakukan pada tahap identifikasi korban di tahap postmortem. Nantinya keluarga korban yang ada di Makassar, saudara, nantinya akan langsung dihubungi oleh Bidokes Polda Sulawesi Selatan apabila proses identifikasi dari jenazah korban sudah berhasil teridentifikasi. Dalam tahap sidang rekonsiliasi, keluarga korban akan langsung diundang dan juga mendengarkan bagaimana putusan dari identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI gabungan yang bekerja di Bidokes dalam proses identifikasi korban hari ini. Ya, Wafik, kemudian bagaimana dengan kendala yang mungkin dihadapi oleh petugas di sana untuk identifikasi karena memang untuk korban ini berbeda-beda kondisinya ketika dievakuasi? Baik. Baik, selama proses postmortem ini, Bremana dan juga saudara, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh tim DVI, mulai dari pemeriksaan struktur ataupun juga properti dari jenazah. Apabila kemudian dari pemeriksaan properti jenazah sudah mendukung sesuai dengan data dari antemortem, ini kemudian akan memudahkan proses identifikasi korban. Apabila kemudian ada kendala selama proses pemeriksaan sidik jari dan lain-lain, ini kemudian pihak dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan akan melakukan pemeriksaan sampel DNA dan ini akan membutuhkan waktu yang lama apabila tahap pengambilan sampel DNA dilakukan. Namun sejauh ini proses identifikasi berjalan dengan lancar karena memang sudah ada 2 korban yang berhasil identifikasi dari Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Dan saat penyerahan jenazah dari tim SAR gabungan ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan, memang bukan hanya jenazah yang diserahkan, memang ada beberapa properti ataupun barang yang milik korban yang diserahkan ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan berupa laptop, telepon genggam, kemudian paspor dan juga dokumen pribadi serta barang-barang pribadi milik korban yang ditemukan di jalur evakuasi di Pangkep Sulawesi Selatan. Data-data pribadi ataupun barang-barang milik korban ini kemudian juga akan memudahkan proses identifikasi dari tim DVI di Bidokes Sulawesi Selatan. Bremana. Baik, Wafik, bisa diulas kembali terkait dengan saat ini kan sudah ada 2 jenazah korban yang teridentifikasi yang sudah dikirim juga ke keluarga maupun juga ke rumah duka. Kemudian saat itu, Wafik, apa saja ataupun data apa yang kemudian bisa digunakan oleh petugas untuk bisa mengidentifikasi kedua jenazah tersebut?
Iya, dua jenazah yang sebelumnya sudah berhasil diidentifikasi oleh Bidokes Polda Sulawesi Selatan memang dilakukan beberapa tahapan postmortem, diantaranya saat jenazah tiba di ruang forensik. eh, Bidokes Polda Sulawesi Selatan akan langsung memeriksa properti yang dipakai oleh jenazah, baik itu seragam, kemudian juga sepatu yang digunakan, dan juga name tag yang masih melekat di jenazah. Ini kemudian yang akan diperiksa terlebih dahulu oleh Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Setelah itu barulah ada pencocokan data antemortem yang dikumpulkan dari keluarga korban, kemudian setelah dikumpulkan dan dicocokkan dalam tahap rekonsiliasi pada data antemortem dan data postmortem. Setelah data identifikasi dari antemortem dan postmortem cocok, akan kemudian dilakukan sidang rekonsiliasi. Nah, sidang rekonsiliasi inilah kemudian dihadirkan keluarga korban untuk melihat jenazah setelah ada verifikasi dari keluarga korban dan juga dari tim DVI. Akan diumumkan kembali bahwa identitas jenazah ini sudah sesuai dengan data antemortem dan postmortem yang sudah dilakukan oleh tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Nah, setelah nantinya sidang rekonsiliasi dilakukan, jenazah korban akan langsung diserahkan ke keluarga korban. Baik, Wafik, terkait dengan bagaimana kemudian proses dari sidang tadi dan juga mungkin menunggu kepastian informasi dari petugas, apakah memang keluarga ini masih menunggu di Bidokes Polda Sulawesi Selatan hingga pagi hari ini? Iya, bagaimana memang keluarga korban setelah prosedur antemortem dilakukan, keluarga korban masih ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun posko khusus untuk keluarga korban ada di kantor Basarnas Makassar. Nantinya dari kantor Basarnas Makassar khusus untuk posko keluarga korban akan langsung berkomunikasi dengan tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk menerima informasi terkait dengan identifikasi jenazah. Ketika kemudian keluarga korban sudah ada di Bidokes Polda Sulawesi Selatan, apabila keluarga korban kemudian membutuhkan pendampingan psikis ataupun pendampingan psikologi, akan ada ruangan khusus konseling yang ada di Basarnas Bidokes Polda Makassar ya, Sulawesi Wafik, Selatan baik. untuk mendampingi keluarga Polda. Baik, Iya. baik Wafik. Kami nanti akan ke informasi Anda lagi yang terbaru terkait dengan identifikasi korban. Terima kasih Wafik Aziza dan juga juru kamera Arif Tirtana dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, untuk informasi terkini terkait dengan proses evakuasi korban pesawat ATR 42500, kita sudah bergabung bersama Komandan Lanut Sultan Hasanuddin Marsma TNI Arifaini Nur Duyanto. Selamat pagi Pak Arifaini. Selamat pagi Pak Arif. Ya, saudara, kami masih akan mencoba memperbaiki koneksi kami bersama dengan Komandan Lanut Sultan Hasanuddin Marsma TNI Arifaini Nur Duyanto. Saya akan coba sapa kembali. Selamat pagi Pak Arif. Pak Arif. Baik, kami masih mencoba memperbaiki jaringan komunikasi kami bersama Komandan Lanut Sultan Hasanuddin, saudara. Namun informasi yang kami terima beberapa saat lalu dari rekan kami di lapangan bahwa saat ini masih ada 4 jenazah korban yang masih menunggu untuk bisa dievakuasi dari puncak Gunung Bulu Saraung. Kami akan kembali, saudara, usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Anda kembali di Breaking News Kompas TV, saudara. Kita akan perbarui informasi terkini terkait evakuasi korban pesawat ATR 42500 bersama dengan Komandan Lanut Sultan Hasanuddin Marsma TNI Arifaini Nur Duyanto. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Pak. Ya. Pak Arif, kami ingin konfirmasi kembali Pak terkait dengan jumlah korban yang saat ini masih ada di Gunung Bulu Saraung. Ada berapa Pak? Saat ini yang tersisa ada 2 kantong korban yang sedang kita proses untuk evakuasi, dan hari ini saya selaku Komandan Satuan Tugas Udara untuk penyelamatan pencarian korban pesawat ATR ini, pagi tadi sudah
menerbangkan dua sorti pesawat Karakal helikopter TNI Angkatan Udara yang membawa 2 kantong jenazah, kemudian 1 sorti pesawat Basarnas membawa 1 kantong jenazah, dan saat ini ada di belakang saya ini pesawat Karakal yang kedua membawa 2 kantong jenazah lagi, dan yang tersisa ada 2 kantong jenazah di bawah yang sedang di-packing untuk segera kita jemput. Kebetulan yang saat ini kita didukung oleh cuaca yang bagus, beberapa hari ini yang tidak mendukung, dan hari ini kita didukung cuaca yang bagus dan angin di daerah pegunungan juga tidak terlalu kencang. Yang kebetulan di sorti pertama tadi saya langsung memimpin dalam evakuasi membawa 2 kantong jenazah. Demikian. Berarti 2 yang sudah diangkat ini adalah 2 yang sudah ada di puncak dari penemuan kemarin ya Pak ya? Iya, yang ada di puncak kemarin ada 5 sebetulnya, Bang. Jadi sudah kita ambil 5-5-nya. Yang pertama tadi 2 kantong jenazah diambil oleh pesawat heli Karakal TNI Angkatan Udara. Kemudian sorti kedua diambil 1 pesawat Basarnas, 1 kantong jenazah, dan ini sorti ketiga yang di belakang kita ini, yaitu pesawat heli Karakal TNI Angkatan Udara membawa 2 kantong lagi. Dan saat ini ada 2 kantong jenazah yang sudah siap kita ambil. Dan kita masuk window time 2 jam maksimal, kita harus segera bisa mengevakuasi karena pertumbuhan awan setelah itu akan menebal di sekitar lokasi. Demikian. Oke, berarti kalau untuk yang sudah berhasil dievakuasi Pak, ini langsung dibawa ke Makassar atau seperti apa Pak? Iya, saat ini yang dievakuasi kita transit dulu di Rumah Sakit Dodi TNI Angkatan Udara, kemudian dibawa berikutnya di Rumah Sakit Bayangkara di Dokes Rumah Sakit Polda. Baik, hari ini ada 2 yang kemudian akan dievakuasi lagi dari dasar jurang seperti itu. Bagaimana Pak kemudian titiknya? Apakah sudah bisa dipastikan untuk dijangkau baik menggunakan darat maupun udara Pak? Sudah. Jadi kalau untuk pengambilan dari jalur darat sangat-sangat tidak efektif dan membutuhkan waktu yang sangat panjang, 5-7 jam, sehingga kami putuskan berhenti di lereng di ketinggian sekitar 300 meter dari puncak, dan tadi kami jemput di situ ada 1 lokasi yang terbuka di lereng di tebing yang kemiringannya 90 derajat, sehingga itu membutuhkan skill yang tinggi bagi penerbang helikopter untuk bisa merapat sedekat-dekatnya oleh tebing dan kita bisa ambil jenazah itu. Yang kebetulan tadi saya memimpin sendiri, yang saat ini kita sudah mengambil 5 kantong jenazah yang tadi malam stay di situ. Dan 2 kantong jenazah lagi siap kita jemput yang akan segera kita tindak lanjuti dengan penerbangan yang berikutnya. Semoga cuaca mendukung. Demikian. Untuk 2 jenazah yang hari ini masih akan mencoba dievakuasi Pak, jarak dari helikopter yang bisa mendarat dengan jenazah titiknya ada berapa meter Pak? Jadi yang jenazah ditemukan terbaru ini ada 2 kantong jenazah, jaraknya dengan 5 jenazah awal itu 50 meter, dan yang 1 kantong jenazah lagi itu jarak 100 meter. Sehingga 2 kantong jenazah ini dibawa melalui jalur darat merapat di penjemputan di helipad yang saat ini sudah kita tentukan di lereng yang safe untuk penjemputan melalui pesawat helikopter. Demikian. Untuk teknisnya seperti apa Pak untuk bisa sampai ke helikopter? Apakah mungkin diangkat menggunakan tali atau seperti apa Pak? Iya betul. Kita angkat, kita nurunkan tali dan keranjang di bawah, dan di bawah sudah siap untuk di-packing dan diikat, sehingga kita tinggal menarik ke atas dan dibawa segera melalui bagasi di helikopter. Dan begitu kita tarik sekali, kita langsung kembali mendarat, kemudian dijemput helikopter lainnya lagi, menjemput lagi. Sehingga teknisnya ada 1 kali penarikan, kita langsung mendarat untuk mempercepat supaya kantong jenazah ini segera ditindaklanjut ke Dokes Polda Sulsel. Demikian. Baik, tadi Anda sebutkan bahwa saat ini cuaca di sana mendukung gitu ya Pak ya, tapi ada potensi kemudian cuaca bisa berubah gitu Pak ya, atau biasanya berapa lama cuaca di sana bisa berubah dari misalnya cerah menjadi kemudian turun hujan Pak? Betul, dari
pagi tadi pukul 6.30 kita sudah melaksanakan briefing penerbangan dan informasi paparan yang disampaikan oleh BMKG melalui kami bahwa pertumbuhan awan pukul 11 ke bawah masih memungkinkan untuk kita melakukan penerbangan, dan nanti setelah di atas pukul 11 pertumbuhan awan akan semakin cepat. Dan kita tahu karakteristik cuaca di Sulawesi Selatan, di Makassar ini sangat-sangat khusus. Cuaca datang, cuaca cerah dengan cuaca buruk tidak membutuhkan waktu yang sangat panjang, berubahnya sangat cepat sekali. Itulah window time saat ini yang kita gunakan semaksimal mungkin untuk bisa secepat-cepatnya mengambil kantung jenazah yang tersisa. Demikian. Perkiraan untuk helikopter ini tiba di titik pendaratan itu, Pak, apakah bisa dilakukan dalam beberapa waktu ke depan, dalam waktu singkat atau seperti apa, Pak? Masih menunggu apa, Pak? Dalam waktu singkat ini. Jadi sekarang ini sudah persiapan untuk helikopter berikutnya untuk menjemput paket yang 2 yang tersisa apabila di bawah sudah siap di packing. Jadi 2 kantung jenazah lagi apabila sudah siap kita langsung terbang dan tidak lama, hanya 7 menit menuju lokasi. Kita melihat situasi angin, kemudian tebing, situasi kemudian pattern sekali, hover, helikopter mengangkat jenazah, apabila bisa diangkat langsung kembali mendarat di Lanut Sultan Hasanuddin. Oke, berarti dari titik ini sampai dengan titik pendaratan hanya 7 menitan ya Pak ya untuk durasi penerbangannya ya Pak ya. Kemudian terkait dengan jumlah personil Pak yang dikerahkan untuk hari ini, terutama untuk evakuasi 2 jenazah yang masih ada di sana, ada berapa Pak? Untuk yang dikerahkan yaitu hanya 1 setting crew saja, jumlah 7 orang, dan beserta tim yang mengevakuasi dari Pasgat ada 3 orang. Demikian. Baik. Kemudian ini Pak, tentunya cuaca saat ini masih dalam keadaan mendukung seperti itu. Apakah kemudian ada skenario misalnya ternyata di tengah proses evakuasi ataupun di tengah proses perjalanan cuaca tiba-tiba berubah, apakah ada skenario ataupun plan B untuk evakuasi 2 jenazah ini Pak? Untuk plan B saat ini kita masih mencari tempat pendaratan yang lebih lebar, lebih terbuka lagi apabila nanti tiba-tiba cuaca akan memburuk, dan kemungkinan akan kita menuju ke pos di atas untuk nanti kita jemput menunggu cuaca bisa mendukung. Demikian. Baik. Namun saat ini kita masih memanfaatkan cuaca yang insya Allah alhamdulillah didukung oleh seluruh masyarakat, bahwa saat ini 2 jam ke depan saya yakin ini masih bisa bertahan, dan 2 jam waktu window time inilah akan kita gunakan semaksimal mungkin segera terbang dan menjemput 2 kantung jenazah yang tersisa. Demikian. Ya, kita harapkan semoga cuacanya mendukung Pak untuk beberapa saat ke depan sampai evakuasi bisa berhasil dilakukan. Kemudian kami ingin konfirmasi kembali Pak untuk pengangkatan jenazah ini dari titik penemuan jenazah kemudian sampai nanti ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan, ini ada berapa titik yang kemudian harus dilalui oleh helikopter maupun petugas Pak? Hanya 1 titik, yaitu setelah mendarat di Lanut Sultan Hasanuddin segera kita arahkan di rumah sakit Polda Metro Jaya untuk DVI dilaksanakan di Bidokes. Demikian prosedurnya, demikian. Oke, baik Pak Arief. Kemudian kami ingin mohon maaf ini menanyakan bagaimana dengan kondisi 2 kantong jenazah ini, apakah sekiranya nanti bisa diidentifikasi dengan baik ataukah membutuhkan effort lebih Pak? Saya yakin membutuhkan effort yang lebih, dan itu profesionalitas para nanti dokter yang bertugas di DVI, di rumah sakit. Pak Arief? Ya, kami mengalami kendala koneksi saudara. Disampaikan tadi oleh Danlanut Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Arifaini Nur Dwianto, bahwa 2 jenazah dari korban pesawat ATR 42500 ini sebelumnya sudah dievakuasi, yang dari 6 yang ditemukan kemarin, namun saat ini yang difokuskan adalah 2 jenazah lainnya yang masih berada di titik penemuan di dasar jurang. Kami coba kembali sapa Pak Arief, bisa mendengar suara kami Pak? Ya, baik. Ya, bisa. Baik. Pak Arief, ya. untuk titik 2
jenazah yang akan dievakuasi ini Pak, di sekitar lokasi apakah juga ditemukan misalnya puing-puing ataupun barang-barang pribadi yang dimiliki oleh korban yang sekiranya bisa membantu proses identifikasi? Untuk saat ini ada barang-barang spare part pesawat kecil-kecil dan beberapa barang pribadi yang nanti akan langsung kami serahkan ke yang berwenang untuk dianalisis di sekitar jenazah, tidak jauh dari itu. Dan ketinggiannya dari sekitar 500 meter dari puncak Gunung Bulu Sarong. Demikian. 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Kemudian Pak, ini kan semua jenazah sudah ditemukan, tinggal bagaimana mengevakuasi 2 jenazah terakhir yang ditemukan hari ini. Kemudian langkah selanjutnya mungkin dari tim SAR gabungan setelah ini Pak, apakah mungkin juga masih akan mengevakuasi ataupun mencari yang lainnya Pak, mencari barang-barang ataupun serpihan? Jadi sesuai prosedur Basarnas yang tadi disampaikan oleh Kabasarnas bahwa evakuasi ini dilaksanakan, operasi ini dilaksanakan dalam waktu 7 hari dan nanti akan dievaluasi setelah selesai hari terakhir hari ini. Dievaluasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan nanti hasil tersebut kewenangan dari Kepala Basarnas. Demikian. Baik. Dilanjutkan atau dihentikan itu menunggu evaluasi nanti malam terakhir dari hasil yang kita laksanakan hari ini semaksimal mungkin. Demikian. Baik, tentunya korban semua sudah ditemukan, black box juga sudah ditemukan. Kalau dari tim SAR gabungan sendiri Pak, yang kemudian sekiranya masih perlu untuk bisa dicari ataupun diselidiki, apa Pak yang kemudian jadi fokus dari tim SAR gabungan saat ini? Untuk operasi pencarian ini adalah yang utama korban. Jadi yang saya ulangi lagi, yang utama adalah pencarian korban. Untuk yang selain itu adalah yang nomor 2. Jadi intinya adalah korban. Begitu nanti dievaluasi, dianalisis oleh Basarnas sesuai prosedur, sesuai undang-undang, sesuai aturan yang berlaku, seperti apa menyangkut hasil dari penemuan pencarian korban saat ini, itulah yang nanti akan diberikan, diputuskan, dievaluasi, dihentikan atau dilanjutkan. Demikian. Oke, operasi akan dilanjutkan ataupun dihentikan akan ditentukan hari ini ya Pak ya? Berarti? Ya, hari ini. Oke. Malam nanti. Baik, ya. Pak Arief, sekali lagi saya ingin menanyakan, kemudian ini kan tidak hanya tim SAR gabungan saja yang bergabung untuk bisa melakukan operasi pencarian maupun evakuasi, ada juga di sana peran relawan dan juga warga lokal. Seperti apa kemudian peran dari relawan maupun warga lokal dalam proses pencarian maupun evakuasi selama beberapa hari kebelakang ini Pak? Justru peran relawan dan warga lokal itu sangat-sangat berperan, terutama ada pencari madu. Jadi pencari madu berjumlah 18 orang itulah kita mendapatkan jalan-jalan setapak. Jadi jalan-jalan pendekat, jalan-jalan menuju lereng-lereng tebing yang saat ini orang awam tidak pernah tahu itu jalan, yang menunjukkan beberapa hari ini dengan kita menemukan penemuan-penemuan itu adalah bantuan dari beliau-beliau, dan kita ucapkan terima kasih, salut terhadap beliau-beliau itu. Demikian. Terus bagaimana kemudian dengan kondisi para relawan maupun juga tim SAR gabungan yang ikut operasi Pak? Saat ini semuanya dalam keadaan sehat atau seperti apa Pak? Ada yang membutuhkan mungkin perhatian untuk masalah kesehatan atau seperti apa Pak? Alhamdulillah, kalau kami mendapatkan informasi dari teman-teman yang di lapangan, mereka semangat dengan dari awal mempunyai visi membantu dalam aspek kemanusiaan dan saat ini sehat walafiat atas dukungan masyarakat Indonesia seluruhnya, dan semangat masih dipegang untuk saat ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal membantu korban-korban. Demikian. Baik, kita doakan bersama-sama Pak, semoga hari ini juga operasi yang dilakukan untuk mengevakuasi 2 jenazah yang tersisa ini bisa segera berjalan dengan lancar, cuaca juga semoga mendukung semuanya, semua tim SAR gabungan juga diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Terima kasih Pak Marsma TNI Arifaini Nur Dwianto, Komandan Lanut Sultan Hasanuddin sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Selamat pagi Pak Arief. Ya, saudara, dari informasi tadi yang kami terima dari Komandan Lanut Sultan Hasanuddin bahwa memang saat ini yang menjadi fokus dari tim SAR gabungan adalah bagaimana kemudian mencari 2 jenazah yang
maksud kami mengevakuasi 2 jenazah yang ditemukan pada hari ini. Dengan demikian, seluruh korban dari pesawat ATR 42500 sudah ditemukan. 8 jenazah sudah berhasil dievakuasi dari Gunung Bulu Saraung dan sementara juga ada 2 korban yang sudah diidentifikasi di Bidokes Polda Sulawesi Selatan dan juga sudah di rumah duka maupun juga sudah dimakamkan sebelumnya. Namun yang kemudian saat ini masih menjadi concern dari tim SAR gabungan adalah bagaimana memastikan cuaca di lokasi ini mendukung dan juga bisa untuk mengevakuasi melalui udara karena lagi-lagi saudara cuaca di sana berfluktuatif untuk bisa kemudian cerah ataupun hujan ini bisa terjadi dalam waktu singkat, namun disampaikan tadi oleh Komandan Lanut Sultan Hasanuddin bahwa paling tidak selama 1 atau 2 jam ke depan ini diharapkan cuaca bisa mendukung sehingga 2 jenazah bisa dievakuasi dengan lancar melalui helikopter. Kami masih akan kembali, saudara, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara. Saat ini fokus dari tim SAR gabungan adalah bagaimana kemudian mengevakuasi 2 kantong jenazah yang memang titiknya baru diketahui pada Jumat pagi tadi, di mana memang lokasi dari 2 jenazah korban pesawat ATR 42500 ini ada di sekitar 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Dan kemudian bagaimana kondisi di titik penemuan jenazah, saudara? Kita akan langsung tanyakan kepada salah satu personel dari Basarnas Makassar, Rusmadi Adiputra. Selamat pagi, Pak Rusmadi. Selamat pagi, Kompas TV. Ya, Pak Rusmadi, saat ini titik yang Anda berada sekarang, ini berarti 2 jenazah sudah bersama dengan tim gabungan, Pak? Baik, dapat kami sampaikan untuk penemuan 2 korban yang paket 9 dan paket 10 saat ini masih sementara dalam proses evakuasi dikarenakan untuk akses menuju ke paket 9 dan paket 10 itu terbilang susah dan membutuhkan tali yang sangat panjang sehingga membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam untuk bisa mencapai ke posisi helipad untuk penjemputan nantinya. Nah, 2 jenazah ini berarti belum bersama dengan tim SAR, Pak. Berarti menunggu ini dari helikopter yang akan datang beberapa saat lagi, Pak. Untuk 2 jenazah saat ini sudah bersama dengan tim SAR yang ada berada di lokasi. Sementara dalam proses packing dan untuk paket 10 sementara dalam proses untuk penarikan menuju ke atas, mendekati dengan paket ke-9 dan akan diupayakan untuk mendekati juga dengan posisi helipad atau titik di mana nanti para paket ini, jenazah korban ini akan dievakuasi dengan menggunakan heli dari TNI Angkatan Udara ataupun dari heli Basarnas. Baik, kalau berarti sekarang Pak Rusmadi dan juga rekan-rekan ini ada di titik helipad atau di titik mana, Pak, sebenarnya? Baik, untuk saat ini posisi kami berada di puncak di triangulasi Bulu Saraung untuk melakukan pemantauan sekaligus nanti untuk mengantisipasi ketika cuaca berubah karena kondisi cuaca saat ini lagi clear, visibility lagi bagus untuk jarak pandang kita masih bisa dapat 10 km clear. Kita mengantisipasi ketika nanti paket tidak bisa dievakuasi dengan menggunakan heli, maka kita akan menentukan opsi B ataupun C menuju ke puncak atau menuju langsung di bawah puncak di pos 9. Demikian. Baik, untuk posisi paket ke-9 dan juga paket ke-10 ini berapa jauhnya, Pak? Baik, dapat kami informasikan kepada pemirsa bahwa untuk posisi paket ke-9 dan paket ke-10 membutuhkan jarak yang dan waktu yang sangat lama. Untuk informasi dari rekan-rekan tim yang ada di bawah, untuk paket 9 ke 10 kurang lebih berjarak
250 meter sampai dengan 300 meter, sehingga kami membutuhkan tali yang sangat panjang, baik itu sistem estafet ataupun nantinya untuk proses evakuasinya tidak mengalami kendala. Karena saat ini kebutuhan alat kami sementara menuju ke lokasi, dan informasi terakhir untuk tali yang akan dibutuhkan lagi sudah mendekati titik evakuasi. Berarti lagi-lagi ini kami ingin tanyakan untuk teknisnya, Pak Rusmadi, untuk bisa membawa kantong jenazah ke-9 maupun ke-10 ini, itu menggunakan tali saja dan kemudian diestafet atau seperti apa kemudian biar bisa diangkat dari bawah menuju ke atas, Pak? Ya, betul. Untuk posisi paket ketika memang tidak bisa kami evakuasi dengan menggunakan via udara, maka akan opsinya adalah menuju ke puing ke-10 atau langsung crossing menuju ke 9 dengan cara penarikan dan kita melakukan pembuatan sistem penarikan. Karena untuk kondisi medan yang ada di lokasi saat ini dengan kondisi banyaknya tebing-tebing batu dan labirin-labirin batu, demikian. Berarti saat ini paket ke-9 dan 10 ini berusaha ditarik, digeser untuk menuju ke helipad untuk sebelum kemudian diangkat menggunakan helikopter. Betul demikian, Pak Rusmadi? Ya, betul. Jadi untuk sampai dengan saat ini yang kami bisa sampaikan bahwa untuk paket 9 dan paket 10 masih dalam sementara proses evakuasi, dari posisi masing-masing untuk mencapai posisi helipad. Baik. Kemudian kami ingin tanyakan juga terkait dengan bagaimana tim SAR gabungan ini menemukan kedua jenazah ini. Saat ditemukan di sana seperti apa, kemudian medannya dan juga kondisi dari mungkin jenazahnya dan juga apa saja yang ditemukan di sekeliling jenazah yang ditemukan, Pak? Ya, dari informasi rekan-rekan yang berada di lokasi saat penemuan, bahwa untuk posisi para korban ini berbeda-beda untuk kondisi tiap korban, dan untuk beberapa bagian yang belum bisa kami sampaikan karena minim informasi awal yang kami dapatkan saat proses evakuasi di bawah. Namun yang dapat kami sampaikan sekarang bahwa untuk kondisi di sana bercampur, untuk selain daripada korban, terdapat beberapa puing-puing badan pesawat, demikian. Kemudian apakah juga ditemukan tadi yang juga sempat saya tanyakan ke Komandan Lanut Hasanuddin, mungkin barang-barang yang terkait dengan identitas dari kedua korban ini, Pak Rusmadi? Untuk identitas korban kami belum dapat memastikan untuk temuan di bawah. Namun saat ini yang baru terkonfirmasi bahwa yang salah satu dari dua paket ini berjenis kelamin laki-laki. Itu masih informasi awal yang kami terima. Baik, itu informasi awal saja, namun tentunya untuk identitas dan juga jenis kelamin baru akan bisa diidentifikasi nanti di Bidokes Polda Sulsel. Kemudian Pak Rusmadi, tadi Anda sampaikan bahwa saat ini cuaca di sana masih mendukung ya, jarak pandang masih sejauh 10 km, namun tadi Anda sebutkan juga ada sejumlah opsi atau plan gitu ya ketika cuaca tiba-tiba berubah. Apa kemudian plan B dan juga plan C yang nantinya akan dilakukan oleh tim SAR gabungan jika cuaca tidak mendukung? Ya, betul. Untuk kondisi saat ini dapat terpantau dari puncak, kita visibility sangat bagus, sangat clear sesuai dengan prediksi dari BMKG. Jadi kami terus berkoordinasi dengan BMKG untuk selalu mengupdate daripada perkembangan cuaca. Dan ketika memang dari awal pelaksanaan operasi SAR ini, kami tidak pernah dapat visibility sejernih ini, karena memang jarak pandang yang sangat terbatas di 6 hari ini, yaitu kurang lebih hanya 10 meter untuk jarak pandang. Kemudian di cuaca yang ada di sini memang sering kali berubah. Nah, untuk plan B, plan C adalah kita plan A, evakuasi udara itu tidak bisa, maka plan B-nya adalah kami harus menempuh melalui jalur darat untuk evakuasinya. Oke, kemudian Baik itu menuju ke posko ataupun menuju ke perkampungan yang sudah kami siap sebagai
titik untuk dievakuasi. Baik, ini kan untuk plan B dan juga plan C gitu ya Pak ya, untuk evakuasi melalui darat. Berarti kalau untuk melalui darat ini ada berapa titik ataupun posko yang disiapkan oleh tim SAR gabungan? Mohon diulang, Ya. agak terputus-putus. Untuk evakuasi lewat darat, untuk skenario jika cuaca buruk, ini ada berapa titik yang harus dilewati oleh tim SAR gabungan dalam mengevakuasi jenazah lewat darat? Ya, dapat kami sampaikan untuk titik lokasi yang kami tentukan saat ini ada 2 opsi, yaitu yang pertama mengevakuasi ke pos 9 Bulu Sarapung, kemudian sistem estafet sampai dengan kepada posko di Tompo Bulu. Yang kedua adalah evakuasi menuju ke perkampungan Lampeso, yang mana kurang lebih dari posisi kami ini menuju ke selatan itu kurang lebih 1,5 kilometer untuk menuju ke sana, namun melalui medan yang begitu berat untuk menuju perkampungan tersebut. Karena untuk menjangkau titik lain jauh lebih berat ketimbang kami harus menempuh ke Kampung Lampeso. Demikian. Baik. Kami juga ingin tahu kemudian cerita bagaimana hari ini tim SAR gabungan bisa menemukan 2 jenazah yang tersisa. Ini seperti apa kemudian prosesnya dari tadi pagi mungkin sampai akhirnya ditemukan titiknya, Pak Rusmadi? Ya, baik. Informasi yang dapat kami sampaikan untuk penemuan korban di hari ini 2 pagi. Berkat dari jeripayah rekan-rekan yang ada di lapangan, di pagi hari langsung membentuk tim untuk melakukan penyisiran berangkat dari penemuan paket ke-7 dan ke-8 kemarin. Kemudian kami mendapatkan update di pagi hari bahwa untuk paket ke-9 dan paket 10 sudah ditemukan. Dan untuk kondisi yang ada di lokasi memang cukup berat ya, untuk dari sisi vegetasi kelebatan hutan maupun dari kontur yang dihadapi oleh rekan-rekan yang ada di lapangan. Vegetasi dan juga kontur ini sangat berat tentunya, bagaimana bisa menemukan dan juga mengevakuasi para jenazah. Kemudian Pak Rusmadi, apa yang saat ini dialami oleh tim SAR gabungan, mungkin bagaimana kondisi mereka? Karena lagi-lagi ini sudah hari kesekian dan juga medan yang cukup berat di sana. Seperti apa kondisi mereka Pak saat ini? Baik, untuk kondisi teman-teman, alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Yang menjadi kendala kami adalah untuk dropping logistik, kekurangan logistik. Namun informasi kami sementara untuk logistik akan segera di-drop menuju ke titik posisi rekan-rekan yang berada di bawah yang sementara melaksanakan evakuasi. Dan semalam tim pun juga masih bersama dengan paket di lokasi, tidak meninggalkan lokasi. Demikian. Oke, tentunya lagi-lagi selain fokus pada evakuasi kedua paket jenazah yang sudah ditemukan, juga bagaimana kemudian menjaga kondisi dari tim SAR gabungan sendiri. Tetap berhati-hati Pak Rusmadi dan juga rekan-rekan. Semoga evakuasi hari ini berjalan lancar. Dan semoga juga kondisi cuaca ini mendukung sampai nanti semua korban bisa dievakuasi. Terima kasih Pak Rusmadi Adi Putra, personil Basarnas Makassar sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Selamat pagi Pak. Saudara, jangan beranjak, informasi terkait dengan evakuasi korban pesawat dari ATR 42500 masih akan kembali usai jeda berikut. Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Badan SAR Nasional menyerahkan black box atau kotak hitam pesawat ATR 42500 ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Penyerahan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar di Maros, Sulawesi Selatan. Black box atau kotak hitam yang berisi flight data recorder dan cockpit voice recorder diserahkan langsung Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i ke Suryanto Cahyono selaku Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
Kotak hitam pesawat ATR 42500 ditemukan tim SAR gabungan di sekitar badan pesawat pada hari kelima operasi pencarian di Gunung Bulu Saraung. Dengan penemuan black box ini, mudah-mudahan dari teman-teman yang dipimpin oleh Kepala KNKT bisa bekerja lebih cepat untuk melakukan assessment, evaluasi terhadap kejadian kecelakaan yang sama-sama tidak kita harapkan ini. Pihak KNKT mengatakan di dalam black box terdapat cockpit voice recorder yang berfungsi merekam percakapan di dalam kokpit serta flight data recorder yang berfungsi merekam berbagai parameter penerbangan. Data ini nantinya akan dapat membantu rekonstruksi kronologi penerbangan serta mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan. Dimaksudkan adalah untuk menjawab teka-teki apa penyebab dari kejadian tersebut. Jadi black box ini ada dua jenis, satu cockpit voice recorder berisi rekaman suara, yang satu lagi adalah flight recorder, ini ada kurang lebih 88 parameter, ketinggian, kecepatan, segala macam yang berisi data penerbangan. Kita perbarui informasi dari Pangkep, Sulawesi Selatan, saudara, dari posko pencarian korban pesawat ATR 42500 bersama jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha dan juru kamera Rama Pratama. Gufran, ada berapa kemudian korban ataupun jenazah yang sudah ada di posko dan kemudian ada berapa juga yang sudah dikirim ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan? Ya, untuk sementara hampir semua sudah dikirim ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Yang sementara ditunggu ini adalah yang baru memang ditemukan tadi pagi, ada 2 kantong jenazah baru yang ditemukan kurang lebih pada pukul 8.59 waktu Indonesia Tengah. Ini informasi didapatkan dari temuan yang diterima dan juga komunikasi detail antara tim posko yang ada di posko Pangkep dengan juga tim SAR yang berada di Gunung Bulu Saraung. Terus kemudian temuan kedua ini didapat beberapa menit kemudian, ini pada pukul 9 lewat 5 menit gitu ya. Terus kemudian mereka telah menentukan titik koordinat bahwa memang telah menemukan kantong jenazah ke-10. Memang Bre dan juga saudara, dari data manifest ini ada 10 korban, namun dari data pencarian dan juga evakuasi tim Basarnas ini telah menemukan 11 kantong jenazah. Kita nanti masih akan mencari tahu hasil pengecekan dari tim DVI atau Disaster Victim Identification setelah nanti kantong jenazah dibuka dan diperiksa apakah ini memang merupakan korban dari pesawat ATR 42500 atau seperti apa. Karena memang untuk melakukan identifikasi jenazah ini adalah wewenang dari tim DVI yang nantinya akan kemudian merilis pernyataan resmi. Namun hingga saat ini saudara, hari operasi ke-7, operasi gabungan tim SAR yang berada di posko Pangkep untuk 2 kantong jenazah yang baru ditemukan tadi pagi ini di kedalaman lebih dari 350 meter atau lebih dalam dari temuan 6 kantong jenazah kemarin. Sehingga memang untuk proses penarikan ataupun juga melakukan operasi jetring dari tim SAR menuju puncak Gunung Bulu Saraung atau ke titik tempat helikopter nanti akan menjemput begitu ya, menjemput jenazah kemudian nanti akan membawa ke Makassar dan diperiksa oleh Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Ini yang sementara kami menunggu update dari tim SAR gabungan yang berada di Gunung Bulu Saraung. Terakhir memang mereka mengatakan bahwa sedang berusaha dan juga sedang bekerja sama untuk bisa mengangkat dan juga menarik jenazah ataupun juga 2 temuan kantong jenazah baru yang ditemukan pada pagi hari ini, mengingat memang tempatnya yang lebih dalam, terus kemudian juga lerengnya yang lebih terjal seperti itu, sehingga memang ini membutuhkan waktu yang cukup ataupun juga yang lebih ekstra. Kita sama-sama berharap semoga 2 kantong jenazah yang ditemukan tadi pagi ini bisa segera dievakuasi oleh helikopter, terus kemudian juga nanti akan dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Sejauh ini hingga sekarang saya melaporkan
kepada Anda ini masih mendengar suara helikopter memang berterbangan di sekitar kaki gunung ataupun juga di Gunung Bulu Saraung yang sedang mencari titik penjemputan teraman di puncak Gunung Bulu Saraung. Hingga saat ini juga cuaca angin sangat bersahabat, tidak terlihat kabut ataupun juga penggumpalan awan seperti beberapa hari sebelumnya, sehingga memang kita berharap proses evakuasi ini bisa berjalan lancar menggunakan via udara, menggunakan helikopter gitu ya, agar lebih cepat sampai ke Makassar. Karena kalau menggunakan via darat seperti beberapa hari sebelumnya, Bre dan juga saudara, ini sungguh menantang sekali karena selain harus ditarik dulu ke puncak, ini tim SAR harus melakukan mengangkat kantong jenazah dengan estafet, menuruni jalur ataupun juga menuruni pos-pos yang berada di jalur pendakian Gunung Bulu Saraung. Tentu saja ini memakan lebih banyak waktu karena bisa sampai 1 hari penuh untuk bisa nanti kemudian kita tunggu kantong jenazahnya tiba di posko. Belum lagi nanti ketika tiba di posko ini akan melakukan perjalanan darat ambulans dari tempat saya melaporkan saat ini kemudian menuju Makassar dengan perjalanan kurang lebih 2 hingga 2,5 jam, sehingga kita berharap, kita berdoa bersama semoga cuaca bisa membaik. Tim yang sedia di Lanut dengan tim helikopter ini bisa berkoordinasi dengan baik dengan tim SAR yang berada di Gunung Bulu Saraung sehingga nanti proses evakuasi bisa berjalan lancar, identifikasi bisa segera dikeluarkan begitu oleh tim DVI sehingga nanti korban ataupun juga keluarga korban bisa segera mengetahui hasil identifikasi dari tim DVI dan bisa segera menyemayamkan ya atau kemudian mengubur jenazah ataupun juga korban yang hingga saat ini masih berusaha ditarik oleh tim SAR dari lereng gunung ke puncak Gunung Bulu Saraung, Bre. Baik, kita harapkan lagi semoga Gufran cuaca hari ini bisa mendukung karena jika evakuasi dilakukan melalui darat akan membutuhkan waktu lebih lama. Terima kasih Gufran Lamataha dan juga juru kamera Rama Pratama langsung dari Pangkep, Sulawesi Selatan. Saudara, jangan beranjak, breaking news terkait dengan evakuasi korban pesawat ATR 42500 masih akan kembali usai jeda berikut. Anda kembali menyaksikan breaking news Kompas TV terkait jatuhnya pesawat ATR 42500 di Pangkep, Sulawesi Selatan. Saya Vidi Batlolone. Saudara, jenazah Deden Maulana, salah satu korban jatuhnya pesawat ATR 42500, dimakamkan secara kedinasan di kampung halamannya di Desa Pasanggerahan, Garut, Jawa Barat. Isak tangis keluarga, saudara, mengiringi kedatangan jenazah Deden Maulana. Kedatangan jenazah didampingi sejumlah rekan sejawat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ingin ikut mengantarkan almarhum ke peristirahatan terakhir. Prosesi pemakaman Deden dilakukan dengan upacara kedinasan. Saudara, kepergian Deden meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat. Apalagi selama hidupnya, Deden dikenal sebagai sosok yang baik dan hangat. Setelah diidentifikasi, jenazah pramugari pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono disemayamkan di rumah duka di Pluit, Jakarta. Keluarga Florencia menceritakan proses panjang sampai bisa menemukan korban. Serah terima jenazah pramugari pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono oleh Bidokes Polda Sulawesi Selatan kepada pihak keluarga berlangsung penuh haru. Keluarga menyampaikan terima kasih kepada tim gabungan Basarnas yang sudah menemukan jenazah Florencia. Mereka sangat bersyukur Florencia yang dikenang sebagai sosok baik hati dan ceria sudah ditemukan.
Jenazah Florencia pun disemayamkan di rumah duka Grand Heaven, Pluit, Jakarta Utara sebelum diterbangkan ke Tondano, Manado, Sulawesi Utara untuk dikebumikan Sabtu mendatang. Dia baru pindah 3 bulan belakangan di Indonesia Air Transport, tapi hampir setiap hari dia hubungin saya, dia cerita gimana dia happy-nya di sana, ketemu banyak orang-orang baik, dan aku lihat memang perubahannya itu sangat signifikan gitu, dan aku yakin adikku pergi dengan senang gitu, dengan happy. Jenazah pramugari Florencia adalah korban kedua yang ditemukan di hari keempat pencarian di lereng Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Pesawat ATR 42500 yang mengalami kecelakaan membawa 10 awak dan penumpang. Total sudah 8 korban ditemukan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, tim SAR kembali menyerahkan 1 jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang ditemukan di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Jenazah ditemukan di bawah bagian ekor pesawat. Satu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar menggunakan mobil ambulans langsung dibawa ke ruang otopsi Jumat dini hari. Direktur Operasi Basarnas Republik Indonesia Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio menyatakan jenazah adalah korban keempat yang berhasil dievakuasi, ditemukan di bawah ekor pesawat di dalam jurang 200 meter. Sudah berapa kantong? Empat. Ya. Utuh yang udah diserahkan ke keluarga. Terus kemarin 1 body part ya, ya dok ya. Nah sama ini mudah-mudahan insya Allah utuh. Nanti Ditemukan di mana Jenderal? Di bawah tel. Di batil, di bawah ekor. Di pesawat, ekornya pesawat. Oh nyangkut di pepohonan, nggak nyangkut ya? Tidak. Ekornya yang nyangkut ya. bro. Berapa jenazah? Besok tentang siapa ini itu kewenangannya Bidokes. Laki-laki atau perempuan? Saudara, proses evakuasi jenazah korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung terus dilanjutkan. Pada Kamis malam, meski hari mulai gelap dan visibilitas semakin terbatas, tim tetap melanjutkan proses evakuasi demi mempercepat penanganan korban. Cuaca ekstrim berupa kabut dan angin kencang masih menjadi hambatan tim SAR gabungan. Namun dengan pencahayaan yang seadanya, tim SAR terus bergerak menuju posko. Badan SAR Nasional menyerahkan black box atau kotak hitam pesawat ATR 42500 ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Penyerahan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar di Maros, Sulawesi Selatan. Black box atau kotak hitam yang berisi flight data recorder dan cockpit voice recorder diserahkan langsung ke Kepala Basarnas. Penyerahan dilakukan Kepala Basarnas ke Suryanto Cahyono selaku Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Kotak hitam pesawat ATR 42500 ditemukan tim SAR gabungan di sekitar badan pesawat pada hari kelima operasi pencarian di Gunung Bulu Saraung. Dengan penemuan black box ini, mudah-mudahan dari teman-teman yang dipimpin oleh Kepala KNKT bisa bekerja lebih cepat untuk melakukan assessment, evaluasi terhadap kejadian kecelakaan yang sama-sama tidak kita harapkan ini. Pihak KNKT mengatakan di dalam black box atau di dalam black box terdapat cockpit voice recorder yang berfungsi merekam percakapan di dalam kokpit serta flight data recorder yang berfungsi merekam berbagai parameter penerbangan. Data ini nantinya dapat membantu merekonstruksi kronologis penerbangan serta mengungkap terjadinya kecelakaan. Dimaksudkan adalah untuk menjawab teka-teki apa penyebab dari kejadian tersebut.
Jadi black box ini ada dua jenis, satu cockpit voice recorder berisi rekaman suara, yang satu lagi adalah flight recorder. Ini ada kurang lebih 88 parameter, ketinggian, kecepatan segala macam yang berisi data penerbangan. Saudara jurnalis Kompas TV, Wafik Aziza dan juru kamera Arif Tirtana, kita akan mendengar laporan mereka dari Bidokes Polda Sulsel di Makassar. Wafik, selamat malam. Selamat siang maksud saya. Iya, selamat siang. Bisa dijelaskan bagaimana perkembangan dari proses identifikasi terhadap korban di sana? Iya, untuk siang hari ini sudah ada 2 jenazah yang ada di Bidokes Polda Sulawesi Selatan, di mana 2 jenazah ini tiba pada Rabu malam kemarin. Kemudian Kamis malam tadi juga ada 1 jenazah yang tiba. Jadi total hingga siang ini ada 2 jenazah yang masih ada di Bidokes Polda Sulawesi Selatan dan masih melalui tahap identifikasi. Rencananya hari ini akan ada tambahan 5 jenazah yang akan tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan yang akan diterbangkan dari Pangkep ke Lanut Sultan Hasanuddin, kemudian dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan pada siang hari ini. Kemudian akan juga menyusul tambahan 2 jenazah yang akan dikirim, yang saat ini 2 jenazah tersebut masih ada di Gunung Bulu Saraung dan tim SAR gabungan masih melakukan proses evakuasi. Jadi rencananya hari ini akan ada 7 jenazah yang akan tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Evakuasi korban tergantung dari kondisi cuaca, karena melihat saat ini di Kota Makassar cuaca cukup cerah, namun apabila nanti di Kabupaten Pangkep ada kendala cuaca ekstrim, nantinya proses evakuasi korban akan dilakukan melalui jalur darat. Apabila cuaca mendukung akan dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter dari TNI Angkatan Udara. Bagaimana? Baik, Wafik. Jadi saat ini yang sudah berhasil diidentifikasi berapa korban? Iya, untuk hari ini di hari ke-7 operasi SAR dilakukan sudah ada 2 jenazah yang berhasil diidentifikasi. Di antaranya adalah Florencia Lolita yang merupakan pramugari dari pesawat ATR 42500 dan juga 1 jenazah dari pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, Deden Maulana. Baik, nanti berarti ada 5 lagi yang akan diidentifikasi hari ini atau seperti apa? Iya, jadi untuk siang hari ini ada 5 jenazah yang dijadwalkan akan datang menyusul dengan 2 jenazah yang masih di Gunung Bulu Saraung pada hari ini. Jadi hari ini ditargetkan dari tim SAR gabungan akan ada 7 jenazah yang ditargetkan untuk bisa tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk melakukan rangkaian proses identifikasi. Dan akan diidentifikasi pukul berapa? Ya, terkait dengan jadwal pukul berapa jenazah yang akan dievakuasi ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan, kemudian bagaimana proses postmortem yang akan dilakukan pukul berapa kami belum mengetahui, karena memang saat ini kami masih menunggu bagaimana kemudian evakuasi 5 jenazah yang akan diterbangkan ke Makassar, kemudian dari Lanut Sultan Hasanuddin akan dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan, karena memang target dari tim SAR gabungan akan dievakuasi 7 jenazah hari ini. Pertama 5 siang ini dan 2 jenazah nantinya akan menyusul entah di sore hari nanti atau di malam hari ini. Kami masih akan menunggu bagaimana kemudian perkembangan evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan di lapangan. Baik, berarti 5 jenazah belum tiba dan belum di dalam proses diidentifikasi di sana. Lantas berapa lama biasanya proses identifikasi kalau berkaca dari 2 korban sebelumnya yang sudah berhasil diidentifikasi? Ini prosesnya berapa lama, Wafik? Iya, sebelumnya dari tim DVI gabungan juga sudah menyatakan bahwa proses identifikasi dari jenazah korban ketika kemudian sampai di Bidokes Polda Sulawesi Selatan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Ini tergantung bagaimana kondisi jenazah yang tiba. Yang pasti ketika kemudian jenazah sudah mulai diidentifikasi, ada beberapa tahapan identifikasi yang dilakukan oleh tim Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan, mulai dari pemeriksaan sekunder dan juga primer, di mana yang
diperiksa adalah properti yang melekat pada tubuh jenazah, mulai dari pakaian yang dipakai, kemudian juga name tag dan juga sepatu korban. Ini berdasarkan data antemortem yang dihimpun dari tim DVI di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Ketika kemudian data dari antemortem keluarga sudah memenuhi dan dicocokkan dengan data postmortem dari jenazah, ini akan ada sidang rekonsiliasi. Sidang ini kemudian keluarga korban akan diundang untuk diumumkan data dan identitas korban yang sudah berhasil diidentifikasi. Jadi memang prosesnya tidak lama, hanya saja kami memang harus menunggu bagaimana kemudian tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan memberikan rilis resminya kepada publik, karena memang ketika kemudian nantinya sidang rekonsiliasi selesai dilakukan, keluarga korban akan langsung dihubungi untuk kemudian nantinya ketika jenazah sudah teridentifikasi, jenazah akan langsung diserahkan ke pihak keluarga korban, yang mana keluarga korban juga pada hari ini juga masih ada di Makassar, Sulawesi Selatan untuk menunggu bagaimana hasil identifikasi dari tim DVI di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Baik, Wafik, berarti seluruh data antemortem sudah dihimpun, sudah dikumpulkan, nanti tinggal disesuaikan dengan data pasca peristiwa atau data postmortem ini. Ini nanti rencananya jam berapa atau pukul berapa Bidokes Polda ini akan melakukan konferensi pers? Iya, untuk saat ini kami melihat tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan sudah melakukan beberapa persiapan ya untuk konferensi pers. Tadi beberapa kursi juga sudah disusun dan kami masih menunggu lagi kapan kemudian tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan akan memberikan pernyataan resminya terkait 2 jenazah yang saat ini sudah ada di Bidokes Polda Sulawesi Selatan dan menunggu hasil identifikasi dari para korban yang rencananya memang hari ini akan ada 5 jenazah tambahan disusul dengan 2 jenazah yang masih dalam proses evakuasi. Kami masih akan menunggu bagaimana kemudian tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk menyampaikan hasil resmi dari identifikasi korban. Ya, hari ini akan ada 5 jenazah, kemudian 2 jenazah yang baru ditemukan akan dalam proses menuju ke Makassar untuk diidentifikasi. Terima kasih Wafik Aziza untuk laporan Anda dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, hujan deras sejumlah titik di Jakarta banjir, tapi kami akan kembali dengan informasi lainnya di Breaking News Kompas TV. Anda kembali di Breaking News Kompas TV terkait peristiwa jatuhnya pesawat ATR 42500 dan kita akan pantau langsung proses evakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung. Kita sudah bersama dengan personel Basarnas Makassar, Rusmadi Adi Putra. Selamat siang Mas Rusmadi. Mas Rusmadi, terima kasih telah bersama kami di Kompas Siang. Baik, Mas Rusmadi. Selamat siang, Kompas. Ya, boleh diceritakan Mas Rusmadi, saat ini Anda di titik mana di Gunung Bulu Saraung ini? Baik, untuk posisi kami saat ini berada di Puncak Bulu Saraung untuk melaksanakan pemantauan pergerakan tim-tim yang berada di lokasi dan juga untuk melakukan pemantauan pergerakan heli yang akan melakukan evakuasi ataupun melaksanakan dropping logistik. Baik, jadi hari ini kami ingin mengonfirmasi kembali ada berapa jenazah yang sudah ditemukan? Baik, dapat kami laporkan, kami tidak bisa membahasakan dengan jenazah. Namun yang sampai dengan siang hari ini total yang bisa kami laporkan adalah 10 paket yang tadi, di mana tadi sudah dilakukan proses evakuasi 2 paket yang ke-9 dan ke-10. Namun untuk sampai saat ini paket 9 dan 10 belum bisa dievakuasi melalui darat ataupun udara karena masih dalam proses menarik kedua paket menuju ke titik helipad atau titik penjemputan nantinya, titik dropping. Baik, saat ini ada korban yang dievakuasi ini sedang ada di mana atau sedang prosesnya seperti apa posisinya? Ya, untuk proses evakuasi 2 paket di siang hari ini posisinya berada di
pertengahan atau di bawah puncak Bulu Saraung. Kurang lebih dari posisi kami saat ini di puncak adalah kurang lebih 500 meter menuju ke titik 2 paket tersebut. Karena antara paket 9 dan paket 10 tidak dalam posisi berdekatan, berjauhan. Untuk posisinya berjarak kurang lebih 300-an meter. Baik, bisa Anda ceritakan di mana ditemukan korban yang sedang kami lihat di visual ini? Kenapa bisa diulang? Bisa diceritakan bagaimana atau di mana Anda dan tim menemukan korban? Ya, untuk penemuan korban sendiri berawal dari kemarin tim gabungan menemukan 5 paket dan tadi pagi tim melakukan menyebar untuk menemukan tanda-tanda kemungkinan masih adanya korban di sekitaran puing-puing dari penemuan 5 paket tersebut, dan alhamdulillah di pagi hari tadi membuahkan hasil, kita menemukan lagi tambahan 2 paket di lokasi yang kurang lebih tidak berjauhan jaraknya dari posisi teman-teman melaksanakan proses bivak atau bermalam bersama dengan 5 paket yang sebelumnya. Apakah dekat dengan tempat Anda saat ini berada? Ya, di puncak gunung atau seperti apa, Mas Rusmadi? Baik, untuk posisi saat ini dari paket, karena ini kebetulan juga di belakang kami sementara ada proses dropping logistik dari heli Dopin Basarnas untuk tim yang melaksanakan evakuasi di bawah. Itu kurang lebih berjarak 500 meter dari posisi kami. Baik, lantas Mas Rusmadi, bisa diceritakan kesulitan apa saja dalam proses evakuasi setelah menemukan korban ini? Ya, dapat kami sampaikan untuk proses evakuasi yang tim SAR gabungan laksanakan. Memang banyak kendala yang kami hadapi di sisi lain selain daripada cuaca yang seringkali berubah. Kemudian dari visibility jarak pandang kami yang sangat terbatas di maksimal 10 meter pada saat kabut, dan kemudian cuaca dingin serta kondisi vegetasi, kelebatan dan yang teman-teman rasakan selama proses evakuasi berat karena banyaknya tebing-tebing batu dan kondisi vegetasi yang begitu lebat sehingga sedikit menyulitkan ataupun menghambat pergerakan teman-teman di lapangan. Termasuk siang ini saat evakuasi sedang berlangsung, Anda di sana, cuacanya juga seperti apa? Ya, untuk cuaca pagi hingga siang ini alhamdulillah sangat jauh berbeda dengan hari-hari yang sebelumnya. Ini bisa disaksikan sendiri untuk visibility kami di belakang atau jarak pandang kami sangat cukup jauh, clear. Berbeda dengan hari sebelumnya yang jarak pandang kami sangat terbatas 2 sampai dengan 10 meter ketika kabut tebal menyelimuti kami di lapangan. Mas Rusmadi, dengan kesulitan-kesulitan yang tadi Anda ceritakan dan saat ini sudah ada korban yang sedang dievakuasi, ini kira-kira butuh waktu berapa lama dari tempat ditemukan hingga sampai ke bawah di bawah Gunung Bulu Saraung? Kenapa Mas? Kenapa? Kira-kira dibutuhkan berapa lama, Mas Rusmadi, proses evakuasi ini dari korban ditemukan hingga bisa dibawa ke pos terdekat di Bulu Saraung? Baik, untuk posisi 2 paket sekarang untuk menuju ke titik dropping atau titik penjemputan nanti itu kurang lebih 2 jam minimal yang bisa diupayakan oleh teman-teman di lapangan karena memang mengingat kondisi medan yang begitu berat, dan sementara kami proses mengirimkan lagi tenaga untuk mendukung teman-teman yang berada di lokasi.
Sehingga apa yang kita harapkan untuk percepatan daripada proses evakuasi ini bisa berjalan dengan baik. Walaupun memang di tengah-tengah proses evakuasi ini mengalami sedikit kendala karena kondisi medan yang berat ataupun kontur yang sangat berat. Baik, Mas Rusmadi Adi Putra, personel Basarnas Makassar, terima kasih untuk waktu Anda di Kompas Siang. Selamat bertugas kembali, semoga Anda dan tim juga selalu menjaga keselamatan. Terima kasih sudah di Breaking News Kompas TV, Mas Rusmadi. Saudara, Breaking News Kompas TV kami akhiri sampai di sini. Tetap perbarui informasi Anda di program selanjutnya Kompas Siang.